kelompok satu ingin memperkenalkan hasil rancangan maket yang telah kami susun. Namun sebelum itu, mari kita kenalan dulu. Ya kan, nama saya Azam Rosid. Saya Saya Saufa Zaka. Saya anak Agus Agung Devi Dirmala. Saya Ibrahim Iko Rahman. Saya Hairul Nisa. Saya Jessica Wijaya. Saya Dwi Gawan Rahma. Dan saya Zatia Nurti. Maket yang kami susun adalah PKBM Anak Sebuah Bangsa, sebuah pusat kegiatan belajar masyarakat yang mengusung pendidikan inklusif bagi semua siswa, termasuk siswa dengan hambatan emosi dan perilaku. Dari hasil rancangan kami tidak hanya mementingkan bentuk bangunan, tapi juga bagaimana PKBM kami dapat mendukung proses belajar, pengembangan emosi, juga keterampilan dan peningkatan kemandirian bagi siswa dengan hambatan emosi dan perilaku. Mari kita mulai berkeliling mengikuti alur sirkulasi yang telah kami rancang. Nah, ketika memasuki kawasan PKBM, area pertama yang ditemui adalah zona administrasi. Di bagian depan terdapat ruang tunggu, sehingga tamu dan orang tua dapat menunggu dengan nyaman tanpa langsung memasuki area belajar. Hal ini bertujuan agar aktivitas pembelajaran tetap kondusif dan peserta didik tidak mudah terdistraksi. Lalu di sebelahnya terdapat ruang tata usaha, ruang guru, serta kepala yayasan yang menjadi pusat pengelolaan administrasi dan koordinasi kegiatan PKBM. Nah, masih pada zona depan terdapat aula yang digunakan untuk kegiatan bersama seperti seminar, pelatihan, pesta karya, pertemuan orang tua, maupun kegiatan pembelajaran dalam kelompok besar. Penempatan seluruh fasilitas administrasi di bagian depan merupakan penerapan prinsip circulation, yaitu mengendalikan arus keluar masuk pengunjung, tidak mengganggu aktivitas belajar peserta didik. Selanjutnya kita memasuki zona akademik, yaitu pusat kegiatan pembelajaran. Terdapat beberapa ruang kelas yang masing-masing ruang kelas ini berukuran 8 x 8 meter. Ukuran tersebut dipilih agar ruang kelas itu cukup luas dan mendukung pembelajaran inklusif dan memberikan ruang gerak yang nyaman serta memungkinkan guru untuk mengatur posisi duduk peserta didik. Dan di depan ruang kelas ini juga terdapat perpustakaan yang dimana memudahkan peserta didik untuk mengakses bahan bacaan tanpa harus berjalan jauh. Dan di dekat peserta ada toilet yang dimana memudahkan untuk dijangkau dan memudahkan dalam pendampingan. Selanjutnya kita ke zona layanan dukungan. Zona layanan dukungan ini menjadi salah satu khas ciri PKBM kami. Di zona layanan dukungan terdapat 3 ruangan. Yang pertama, ruang regulasi emosi, ruang konseling, dan UKS. Ruang regulasi emosi disediakan untuk para peserta didik yang sedang kesulitan dalam mengendalikan emosi mereka untuk menenangkan diri sebelum melanjutkan aktivitas pembelajaran. Di sebelahnya ada ruang bimbingan konseling yang disediakan untuk konseling individual maupun dukungan sosial dan emosional. Kemudian terdapat UKS yang memberikan layanan kesehatan bagi peserta didik. Nah, ketiga ruangan ini ditempatkan saling berdekatan agar proses penanganan dapat dilakukan dengan cepat. Namun tetap cukup jauh dari ruang kelas agar tidak mengganggu proses pembelajaran. Lalu di tengah kawasan terdapat taman relaksasi. Nah, area ini dirancang sebagai ruang transisi sekaligus ruang terbuka yang dapat dimanfaatkan bagi peserta didik untuk beristirahat, berinteraksi, dan melakukan kegiatan lainnya. Bagi peserta didik dengan hambatan emosi dan perilaku, taman ini membantu mereka untuk menjadi media menenangkan emosinya, mengontrol emosinya, dan mengembalikan fokusnya sebelum kembali mengikuti pembelajaran. Nah, karena berada di tengah kawasan, taman ini juga mudah diakses dari seluruh zona sehingga benar-benar menjadi pusat aktivitas bersama. Selanjutnya kita memasuki zona vokasional nih teman-teman, yaitu area yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan hidup dan kemandirian peserta didik. Di sini pertama ada ruang tata boga, tata busana, dan ruang kriya. Pembelajaran di ruang tata boga itu dilakukan melalui praktik memasak secara langsung. Sedangkan di ruang tata busana itu digunakan untuk melakukan kegiatan menjahit dan membuat produk tekstil. Terus yang terakhir di sini ada ruang kriya, itu dimanfaatkan untuk mengembangkan kreativitas melalui berbagai kegiatan seni termasuk kerajinan tangan. Nah, di sini di dekat
dekat ruang tata busana itu terdapat area penjemuran hasil karya agar alur produksi itu bisa menjadi lebih efisien. Dengan susunan ruang seperti ini, diharapkan peserta didik itu dapat memahami keseluruhan proses dari membuat produksi, terus menyelesaikan hasil karya hingga memasarkannya. Nah, selanjutnya di sini ada kantin dan tempat makan, yang dimana kantin ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat membeli atau menjual makanan saja, tetapi juga menjadi praktik kewirausahaan bagi peserta didik yang mengikuti program Tata Boga. Dengan susunan ruangan seperti ini, peserta didik dapat memahami proses secara utuh, mulai dari membuat produk, menyelesaikan hasil karya, hingga memasarkan atau menyajikannya. Nah, konsep ini diharapkan mampu meningkatkan keterampilan vokasional, rasa tanggung jawab, kemandirian peserta didik, kerjasama sebagai bekal setelah lulus dari PKBM ini. Nah, di sini ada musolah juga yang dimana musolah ini fasilitas untuk memenuhi kebutuhan spiritual warga PKBM sekaligus memberikan ruang yang tenang untuk refleksi dirinya. Kemudian terdapat lapangan yang ditempatkan terpisah dari ruang kelas agar aktivitas fisik tidak dapat mengganggu proses pembelajaran peserta didik yang lainnya. Lapangan ini juga dilengkapi pembatas sehingga kegiatan olahraga tetap aman dan tidak mengganggu area di sekitarnya. PKBM Anak Semua Bangsa menerapkan kurikulum pendidikan kesetaraan melalui program paket A, paket B, dan paket C yang dipadukan dengan kurikulum vokasional dan prinsip pendidikan inklusif. Pembelajaran dilaksanakan menggunakan pendekatan student center learning, di mana peserta didik menjadi pusat belajar sementara guru berperan sebagai fasilitator. Metode pembelajaran yang digunakan cukup beragam, mulai dari ceramah, diskusi, demonstrasi, praktik langsung, pembelajaran berbasis proyek, hingga pembelajaran individual sesuai kebutuhan peserta didik. Khusus bagi peserta didik, dengan hambatan emosi dan perilaku, kurikulum dimodifikasi sesuai kemampuan masing-masing. Penyesuaian dilakukan pada tujuan pembelajaran, metode mengajar, media pembelajaran, hingga sistem penilaian sehingga setiap peserta didik dapat berkembang sesuai potensinya. Selain pembelajaran akademik, PKBM juga menekankan pengembangan karakter, kemampuan sosial, regulasi emosi, keterampilan hidup, dan kemandirian. Secara keseluruhan, PKBM Anak Semua Bangsa dirancang bukan hanya sebagai tempat belajar, tetapi sebagai lingkungan pendidikan yang mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Setiap ruang memiliki fungsi yang saling terintegrasi untuk mendukung pembelajaran akademik, layanan emosional, keterampilan vokasional, interaksi sosial, hingga pengembangan kemandirian. Melalui konsep pendidikan inklusif dan sistem sirkulasi yang terstruktur, kami berharap rancangan PKBM Anak Semua Bangsa ini mampu menjadi lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mampu mengakomodasikan kebutuhan peserta didik, khususnya peserta didik dengan hambatan emosi dan perilaku. Baik, sekian penjelasan terkait PKBM Anak Semua Bangsa oleh kelompok 1. Sekian dan terima kasih.